udah hebat mbak, kamu udah pelan-pelan coba buat berubah, udah jaga pola makan, terus kita cari solusinya bareng-bareng mbak. Udah mbak, orang udah sampai di sini nggak apa-apa mbak. Malu banget kan, aku udah kayak gini masa mau periksa kan? Udah mbak, nggak apa-apa, nanti pasti hasilnya bakalan tentu. Aku malu banget kalau misalnya harus periksa banget ini. Udah mbak, udah sampai di sini. Dokternya itu nggak galak enggak mbak, tenang aja. Ayo mbak masuk, kita daftar dulu mbak. Ayo mbak duduk dulu. Nanti aku yang daftarin deh. Iya. Selamat siang. Saya mau daftar. Oh iya, silakan ini diisi dulu ya data dirinya. Gitu. Ini mau tolong bu. Oke. Gimana kan? Ini sudah diisi dulu formulirnya. Mungkin enggak? Enggak. Maaf Gimana? bu, mau pinjam bu. Oh iya, silakan. Terima kasih bu. Ini bu. Oh baik, sudah. Ini saya terima. Ini silakan duduk dulu. Ini nomor antriannya ya. Gitu mau tolong bu. Iya, sami-sami. Udah udah ini nomor antriannya. Nomor antrian 23 atas nama Dewi Anjani. Mbak. Ini nomor antrian. Silakan duduk dulu. Duduk mas. Silakan Mbak. Jadi gimana apa yang sedang dirasakan Mbak? Saya ngerasa malu sih dok. Aku ngeliat badan saya kayak gini. Saya udah jaga pola makan, terus jaga kesehatan juga, sering olahraga, tapi malah kayak gini. Oh, gitu ya. Kalau gitu kita periksa dulu aja ya. Periksa berat badan dulu sama tinggi badan dulu. Silakan ini dilepas sendalnya. Ini periksa tinggi badannya terlebih dahulu. Baik, bisa diperiksa terlebih dahulu nih. Mbaknya pindah dulu gitu. Oh iya, tadi sudah periksa tinggi badan sama berat badan nih. Kayaknya Mbak Dewi ini kelebihan berat badan ya. Untuk pola makannya bagaimana ya? Ya seperti orang normal ya dok, ya makannya makan gitu dok, sarapan, kadang-kadang ya nggak sarapan, makan siang. Tapi saya sering ini sih dok, nyemil, saya suka banget. Suka yang manis-manis ya? Iya, iya dok. Oh ya sudah, kita periksa dulu nih. Oh iya, tadi sudah diperiksa nih Mbak. Ini datanya saya proses terlebih dahulu. Silakan Mbak berdua bisa tunggu di ruang depan dulu nih. Nanti kalau sudah dipanggil lagi. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Mbak tadi gimana periksanya? Ya kayak gitu kan katanya nggak jaga pola makan, terus ya emang mbak kan suka yang manis-manis ya kan, dan tanpa manisnya nggak bisa ya kan. Ini kan tahu sendiri kan, apalagi suka kue kacang kan enak kan. Iya sih mbak. Berarti ini tinggal Atas nama Dewi Anjani. oh iya itu mbak udah. Ya dok, saya dok. Jadi tadi sudah diperiksa nih. Nah, untuk hasilnya di sini itu tertera bahwa tinggi badannya 198 cm, berat badannya 85 kg, tekanan darahnya 150/95,
hiperglikemia. Nah, untuk saat ini mungkin agar kami bisa memantau lebih lanjut nih, Mbak Dewi ini harus dirawat lebih dahulu. Mungkin nanti kalau sudah jauh lebih baik bisa diulang. Kira-kira gimana ya dok? Soalnya saya punya anak di rumah masih kecil-kecil dok. Oh, mungkin anaknya di rumah ada suami kan ibu? Ada dok. Nah, anaknya nanti bisa dititipkan dulu ke suami. Untuk saat ini ibu fokus untuk menjalani pengobatan terlebih dahulu ini. Ya tenang aja Mbak Dewi, nanti aku gantian sama suaminya Mbak Dewi. Tenang Mbak Dewi, nanti aku sama suami Mbak Dewi itu bisa gantian. Mbak Dewi ingin cepat sembuh kan? Nah, untuk sekarang ini mengikuti anjuran dari dokter lebih dahulu, fokus untuk kesehatan Mbak Dewi dan untuk dirawat dulu ya agar mendapatkan perawatan yang intensif. Gitu. Oke, untuk ini mungkin untuk penjelasannya cukup sampai sini saja nggih. Untuk selanjutnya nanti saya antarkan ke perawat menuju ruang rawat inap. Mbak, ini minta tolong diantarkan ke ruang anggrek nomor 12 nih. Silakan bisa mengikuti perawat. Terima kasih dok. Halo, assalamualaikum, Bu Rina. Oh ya, ini tadi ada pasien baru masuk dengan diagnosis itu sindrom metabolik. Dia ini butuh bantuan dari tim bimbingan rohani karena tadi itu dia ini terkena tekanan psikologis karena ya berat badannya yang naik begitu. Minta tolong ya Bu, tadi hasil diagnosisnya ini tekanan darahnya itu 150/95, terus gula darahnya 240. Mungkin nanti Ibu bisa ke ruang kami untuk mengambil rekam medisnya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Bu. Oh, atas nama siapa? Dewi. Dewi, oke. Nanti lebih lanjut saya ke ruangan Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, ini tadi ada pasien baru masuk, namanya Dewi Anjani, terus dia kena diagnosis sindrom metabolik. Pas cerita juga dia kayak restek tekan gitu loh Bu. Soalnya kan emang berat badannya naik gitu ya, mungkin bisa dibantu dengan iya ini rekam medisnya. Dewi Anjani. Metabolik. Obesitas ya Bu. Ini ruang mana tadi Bu? Di anggrek nomor 12. Ini saya bawa ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ini sama-sama. Dewi Anjani, obesitas, tekanan psikologis. Wajar sih, pasti dia overthinking. Aku langsung ke ruangan aja. Permisi, assalamualaikum. Salam. Benar dengan Ibu Dewi Anjani? Iya dok. Ini dengan Mbak siapa? Saya Mbak Intan, adiknya Mbak Dewi. Boleh saya duduk? Boleh silahkan. Hai Ibu, sebelum itu Mbak, perkenalkan ya, saya Purina, selaku petugas biro di Rumah Sakit Wisma Basmara. Saya dengar tadi dari dokter bahwa Ibu perlu bimbingan rohani, makanya saya kesini gitu. Ibu gimana apa yang dirasa Bu? Saya merasa malu sih Bu, sedih, bingung. Saya padahal udah jaga pola makan, tapi malah karena diagnosis seperti itu Bu, di luar pikiran saya sih Bu. Wajar banget kalau Ibu sedih, pasti rasanya tertekannya udah berat badan naik. Ibu, itu Ibu
Jin, Allah kasih ujian ke ibu itu bukan berarti Allah nggak sayang sama ibu, itu enggak. Cuman Allah tuh pengen ibu istirahat dulu dari kesibukan ngurus anak di rumah. Di sini jadi bisa lebih santai kan, di rumah anak ada yang urus, didampingi siapa? Siapa itu? Mbak Intan, ya adiknya begitu. Udah pernah lebih ibu rumah tangga, dia bebannya 100 kilo, tapi sekarang udah turun karena dia udah kurangin cemilannya, terus olahraga rutin, kayak misal jalan gitu bu, jalan kaki 15 menit gitu, udah mulai napa ulang hidupnya. Saya yakin dia sekarang udah lebih baik, udah sehat, udah bugar gitu. Tapi dia sembuh Bu. Sembuh banget dia. Sekarang juga dia kemarin periksa ke sini udah lebih sehat, lebih bugar, terus juga perubahan berat badannya turun drastis gitu. Tapi saya ini Bu, benar kepikiran ya, anak-anak saya masih kecil-kecil di rumah Bu, yang ngurus siapa? Ayahnya juga kerja Bu. Udah nggak apa-apa Mbak, yang penting Mbak pikirin aja kesehatannya Mbak. Nanti masalah anak-anak itu kan bisa nanti sama neneknya, terus juga bisa sama saya. Yang penting Mbak itu fokus aja dulu Mbak, pelan-pelan. Nanti kita bisa atur cara pola makannya gitu ya Mbak, Ibu. Iya begitu. Terus kita juga bisa olahraga bareng pagi-pagi. Apa kamu kecapetan? Ya kalau misal dibilang capek, ya capek Mbak, tapi kan kesehatan Mbak kan sekarang yang lebih penting Mbak. Makasih ya Tan. Ya, Mbak. Tuh kan Mbak, adik Mbak sendiri Mbak Intan udah senang dampingin Mbak di sini. Saya juga selaku piro mau kok dampingin Mbak gitu. Jadi Mbak nggak usah merasa sendiri, nggak usah merasa tertekan gitu ya. Makasih ya Bu, saya jadi merasa tenang, lebih tenang. Makasih banyak Bu. Iya sama-sama Mbak Dewi. Mbak Intan minta tolong dijagain juga Mbak Dewi ya. Ya, makasih banyak Bu. Oh ya, sebelum saya pamit, kita doa dulu sama-sama ya Bu, supaya ibu bisa lebih tegar, bisa lebih kuat. Ayo Mbak berdoa. Doa. Tuhan yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit Ibu Dewi Anjani. Berilah ia kekuatan untuk sabar dalam menghadapi ujian ini. Semoga nantinya dia bisa menjalani hidup yang lebih baik. Al-Fatihah. Ini Mbak Intan, Matur nuwun Bu. Dewi, saya pamit dulu. Kalau misal ada apa-apa perlu pendampingan dari saya lagi, nanti bisa ke ruang Bimro ya. Oh iya. Nanti bisa tanya ke suster atau perawat. Kalau itu saya pamit ya Mbak. Terima Semoga kasih. cepat sembuh ya Mbak Dewi ya. Terima kasih.